Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Wahyu Drambodo dalam pembelajaran daring matematika kelas 11. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai faktor dari suku banyak atau menentukan akar-akar dari suku banyak, atau sama saja menentukan nilai X yang memenuhi dari suku banyak, dimana selengkapnya silahkan kalian saksikan video berikut ini. Baik, untuk materi menentukan faktor dan akar-akar suku banyak atau sama saja menentukan nilai X yang memenuhi dari suku banyak, kita dasarnya adalah pada teorema faktor. Tetapi sebelum itu, pada video kali ini tujuannya adalah nanti setelah kalian melihat, menyaksikan dan memahami dari video ini, maka kalian harus bisa menentukan, yaitu faktor dari suku banyak, kemudian bisa menentukan akar-akar dari suku banyak, atau bisa menentukan nilai X yang memenuhi, ya. Seperti halnya pada persamaan kuadrat, itu kan bisa pemfaktoran, kemudian ada rumus ABC dalam menentukan faktor dan akar-akar persamaan kuadrat. Tetapi untuk suku banyak ini nanti kita gunakan teorema faktor, di mana jika Fx adalah suku banyak, di mana X min K adalah salah satu faktor. X min K ini adalah salah satu faktor. Misalkan X min K-nya adalah faktor dari Fx, maka dapat disimpulkan bahwa pembuat 0 dari X min K atau K, X min K sama dengan 0 maka X sama dengan K, maka kalau kita substitusikan ke Fx atau Fk, maka hasilnya adalah sama dengan 0. Atau bisa saja nanti untuk metodenya bisa disubstitusikan atau bisa menggunakan cara Horner. Kalau cara Horner berarti untuk K-nya berarti nanti pada akhir, di bagian akhir penjumlahan Horner itu hasilnya adalah sama dengan 0. Nah, untuk lebih jelasnya silakan simak contoh berikut ini. Contoh ini saya ambilkan dari LKS, di mana contoh yang pertama adalah tunjukkan bahwa 2 adalah akar-akar persamaan dari X pangkat 3 min 2X kuadrat min 5X min 6 sama dengan 0, dan tentukan akar-akar yang lainnya. Ingat, di sini suku banyaknya adalah derajat tertingginya adalah pangkat 3, berarti nanti akar-akarnya ada 3. Bisa saja ditarik kesimpulan bahwa ketika ada persamaan kuadrat X kuadrat, AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, maka akar-akarnya ada 2, ya. 2 bisa berbeda, bisa sama, atau tidak ada akarnya, seperti itu. Nah, ini adalah X pangkat 3, suku banyaknya derajat tertingginya adalah X pangkat 3, berarti nanti akarnya juga ada 3, ya. Nah, sekarang nanti saya akan jelaskan bedanya faktor dan akar-akarnya itu yang mana. Yang faktor itu mana, yang akar itu yang mana. Nah, pertama disuruh menunjukkan bahwa 2 adalah akar-akar persamaan dari suku banyak tersebut. Nah, untuk menjawabnya bisa disubstitusikan, X-nya kita ganti 2, berarti nanti hasilnya harus sama dengan 0, atau kalau enggak berarti gunakanlah cara Horner. Nah, untuk cara Horner berarti kita ambil koefisien dari X dari mulai derajat tertingginya, ini sudah saya tuliskan. Nah, kemudian yang di sini adalah 2, yang karena kita mau menunjukkan bahwa 2 adalah akar dari persamaan suku banyak tersebut. Nah, nanti di paling akhir ini nanti harusnya jawabannya adalah 0 ketika dijumlahkan, karena berdasarkan teorema dari faktor, di mana ketika disubstitusi ke persamaan suku banyaknya maka hasilnya adalah 0. Nah, kita selesaikan berarti tetap 1 di sini, kemudian kita kalikan berarti 2, kemudian ditambahkan menjadi 4. 2 kali 4 adalah 8, ya, sehingga min 5 ditambah 8 adalah 3, kemudian 2 kali 3 sama dengan 6, sehingga kalau dijumlahkan adalah 0. Nah, ini adalah sisa. Kalau sisanya sama dengan 0, maka di sini 2-nya adalah faktor dari persamaan suku banyak tersebut. Sehingga untuk menunjukkan itu, maka kalau disubstitusikan atau dengan cara Horner hasilnya adalah 0. Nah, kemudian untuk pertanyaan yang selanjutnya, tentukan akar-akar yang lainnya seperti apa. Nah, kita lihat di sini, ini adalah hasil bagi dari faktor 2 ini. Nah, ketika saya tulis berarti persamaan suku banyak saya misalkan dengan Fx, Fx-nya itu adalah bisa saya tuliskan
2 ini tadi adalah faktornya, berarti salah satu faktornya bisa saya tuliskan berarti menjadi X min 2 dikali hasil baginya adalah X kuadrat plus 4X plus 3. Nah, kemudian untuk menentukan akar-akar yang lainnya, maka tinggal kita selesaikan dengan cara pemfaktoran saja karena di sini X kuadrat ya, bukan dari suku banyak ya. Kalau X kuadrat bisa gunakan pemfaktoran saja. X kuadrat itu adalah X dikalikan dengan X, kemudian 3 itu adalah 1 kali 3 yaitu plus semua, karena kalau dikalikan hasilnya 3, jumlahkan hasilnya adalah 4. Nah, kemudian ini adalah faktor-faktor dari X pangkat 3 plus 2X kuadrat min 5X min 6. Faktornya adalah X min 2 kali X plus 1 kali X plus 3. Ini adalah faktornya. Tetapi kalau akar, maka di sini pembuat nolnya ya. Sehingga di sini X min 2 sama dengan 0, X sama dengan 2, atau X plus 1 sama dengan 0, maka X sama dengan min 1, atau X plus 3 sama dengan 0 sehingga X sama dengan min 3. Sehingga kalau ditanya akar-akar yang lain, karena 2 sudah kita tunjukkan itu adalah akar, maka akar-akar yang lain adalah min 1 atau min 3 ya. Kalau yang ditanya faktornya berarti X min 2, X plus 1, X plus 3. Untuk contoh yang kedua ini juga saya ambilkan dari LKS, tetapi yang nomor 1, jadi yang nomor 2 itu saya jadikan nomor 1, nggak apa-apa. Saya balik karena ini menurut saya lebih sulit sedikit. Nah, contoh yang kedua, jika 3X min 1 adalah faktor dari persamaan suku banyak, yaitu 3X pangkat 4 plus 2X pangkat 3 min 7X kuadrat plus PX plus 2, tentukan nilai P-nya. Ingat di sini adalah faktor, berarti kalau disubstitusikan ke persamaan suku banyaknya nanti hasilnya adalah sama dengan 0. Bisa gunakan substitusi atau gunakan cara Horner. Yang lebih sederhana adalah menggunakan cara Horner. Sebelum ke cara Horner, maka kita cari pembuat 0 dari 3X min 1. 3X min 1 sama dengan 0, maka 3X sama dengan 1, sehingga X-nya adalah 1/3. Nah, kemudian kalau sudah, baru kita gunakan cara Hornernya. Berarti di sini mulai 3 karena derajat tertingginya adalah 4, sehingga koefisiennya 3, kemudian 2, kemudian min 7, dan yang selanjutnya adalah P, kemudian konstantanya adalah 2. Ya, ini di plus, nanti terakhirnya harus sama dengan 0. Kemudian di sini akarnya adalah 1/3. Kita selesaikan berarti 3 langsung turun, kemudian kalikan 1/3 kali 3 adalah 1, sehingga ditambahkan menjadi 3. Kalikan lagi berarti 1 ya. Kemudian min 7 tambah 1 adalah min 6, kemudian kita kalikan 1/3 kali min 6 adalah min 2 ya. Nah, kemudian kita tambahkan berarti P plus min 2 atau P min 2. Kemudian kita kalikan lagi, sehingga tulis saja kalau kesulitan, berarti 1/3 kali P min 2, maka kemudian ini dijumlahkan berarti 2 ditambah 1/3 kali P min 2, ini harus sama dengan 0. Nah, ini yang harus kita selesaikan untuk mencari nilai P-nya. Nah, kemudian di sini kita selesaikan, saya tulis di sini berarti 2 ditambah 1/3 kali P min 2 sama dengan 0. Kita pindahkan ruas, 2-nya berarti menjadi min 2, sehingga 1/3 kali P min 2 sama dengan min 2. Kita kalikan 3 saja biar 3-nya hilang ya. 1/3 kali 3 berarti 1 ya. Sehingga yang sebelah kiri adalah menyisakan P min 2 sama dengan min 2 kali 3 adalah min 6. Sehingga P sama dengan min 6 plus 2 atau P-nya sama dengan min 4 ya. Maka pada soal nomor 2 P-nya adalah min 4. Kemudian contoh soal yang ketiga adalah tentukan akar-akar dari persamaan suku banyak, yaitu X pangkat 4 plus 2X pangkat 3 min 9X kuadrat min 2X plus 8 sama dengan 0. Nah,
cara menentukannya seperti apa? Karena di sini tidak ada tidak ada akarnya, salah satu akarnya. Kalau ada salah satu akarnya kan penak. Kemudian tidak seperti contoh yang sebelumnya, intinya seperti itu. Nah, untuk menentukan akar-akarnya, maka kita harus bisa mengira-ngira terlebih dahulu. Mengira-ngira apakah akarnya itu salah satunya apa. Nah, untuk itu maka kita harus mengetahui koefisien X pangkat tertingginya atau derajat tertingginya itu adalah di sini 1. Kita faktorkan terlebih dahulu. Faktor dari X pangkat 4 karena koefisiennya 1, faktor dari ini bukan X pangkat 4. Koefisien ya. Koefisien X pangkat 4. Karena di sini koefisiennya adalah 1, maka faktornya berapa kali berapa ya hasilnya 1. Berarti nek ora 1 ya min 1, berarti plus minus 1 ya. Bisa 1 kali 1, bisa min 1 kali min 1. Kemudian yang selanjutnya adalah faktor dari konstanta. Konstantanya berapa? Konstantanya adalah 8. Konstantanya adalah 8, maka faktornya berapa saja? Bisa 1 kali 8, bisa 2 kali 4, atau min 1 kali min 8, atau min 2 kali min 4. Sehingga bisa tuliskan berarti plus minus 1, plus minus 2, plus minus 4, plus minus 8. Nah, inilah nanti yang akan kita selidiki satu-satu. Contoh misalkan, ya, gunakanlah cara Horner saja. Gunakanlah cara Horner, berarti di sini mulai koefisien X pangkat tertingginya berarti 1, kemudian 2, min 9, ya, kemudian min 2, dan terakhirnya adalah 8. Ini plus. Nah, ujilah satu-satu, cek satu-satu, mulai dari plus 1. Kalau hasilnya di sini terakhirnya menyisakan angka bukan 0, berarti dia bukan merupakan faktor. Jadi nanti terakhir di sini harus 0. Ya, cek satu-satu. 1 terlebih dahulu, kemudian kalau enggak min 1, kalau enggak lari ke faktornya konstanta, berarti mulai 1 dan min 1 ini sudah terwakili, berarti langsung 2, kemudian min 2, kemudian 4 atau min 4 atau plus 8 atau min 8. Kalau salah satu sudah kita ketemukan, contoh misalkan saya ambil 1 terlebih dahulu. Nanti kok hasilnya berarti 0, berarti nanti langkah selanjutnya tidak usah ngecek lagi yang sini. Ini hanya ngecek pada langkah pertama, ya. Nah, kita coba saja. Misalkan 1. Di sini berarti 1, kemudian kita kalikan menjadi 1, tambahkan adalah 3, kemudian kita kalikan dengan 1 menjadi 3, kemudian ditambahkan dengan min 9 berarti min 6, kita kalikan dengan 1 berarti min 6, kemudian ditambahkan dengan min 2 adalah min 8, sehingga ketika ditambahkan min 8 ini adalah ketika kalikan dengan 1 berarti menjadi min 8 dan ditambahkan adalah 0. Sehingga ini adalah akar. Kalau hasilnya bukan akar, bukan 0, berarti di sini bukan akar. Maka kita cari yang lainnya, ya, seperti itu. Nah, sehingga 1 adalah akar, maka kita lanjutkan di sini ini sisanya. Nah, berarti di sini mulai dari X pangkat 3, sehingga sisanya saya tulis di sini saja X pangkat 3 plus 3X kuadrat min 6X min 8. Nah, yang selanjutnya kemudian kita cari lagi faktor dari hasil baginya. Tadi 1 ini sudah merupakan akar, berarti kemudian di sini adalah hasil baginya yaitu X pangkat 3 plus 3X kuadrat min 6X min 8. Kita cari dengan langkah yang sama, kita cari akarnya, ya. Kita cari akarnya, maka di sini langkah pertama kita harus faktor dari koefisien X pangkat 3. Caranya sama, langkahnya sama. Karena di sini X pangkat 3 koefisiennya 1, berarti juga plus minus 1. Sama. Kemudian yang selanjutnya adalah mencari faktor dari konstanta. Konstantanya adalah min 8. Artinya berarti di sini ya sama saja plus minus 1, plus minus 2, plus minus 4 dan plus minus 8. Nah, kemudian kita gunakan salah satu dari kesekian ini untuk kita jadikan
kita jadikan sebuah akar. Kemudian kita selidiki apakah dia beneran akar atau tidak. Kalau memang ya cari yang lainnya. Nah, ini saya misalkan adalah bahwa akarnya min 1 ya. Bukan 1 lagi, tetapi min 1 ya. Nah, kemudian kita gunakan cara Horner lagi, berarti di sini 1, kemudian 3, min 6 dan min 8. Ya, selesaikan 1, kemudian kita kalikan berarti min 1 ditambah 3 adalah 2, kita kalikan min 1 berarti min 2, kita kalikan tambahkan berarti min 8, kemudian kalikan min 1 berarti 8, sehingga kalau dijumlahkan adalah 0. Sehingga min 1 di sini juga merupakan akar. Nah, sisa dari hasil baginya, bukan sisanya, hasil baginya adalah x kuadrat plus 2x min 8. Kemudian yang selanjutnya, karena hasil baginya masih berupa persamaan kuadrat, tadi sudah kita temukan bahwa akar-akarnya adalah 1, kemudian min 1, dan hasil baginya masih menyisakan x kuadrat plus 2x min 8. Ini tinggal kita selesaikan, x kuadrat plus 2x min 8 sama dengan 0. Gunakan cara Horner atau tidak? Nggak usah, karena di sini persamaan kuadrat. Pakai cara yang sederhana saja. Pakai pemfaktoran x kuadrat, x dikalikan dengan x ya. Kemudian min 8, berapa kali berapa hasilnya min 8 kalau dijumlahkan hasilnya 2, itu adalah plus 4 kali min 2. Karena di sini 4 kali min 2 min 8, kemudian kalau dijumlahkan 4 ditambah min 2 adalah 2. Sehingga x plus 4 sama dengan 0, maka x sama dengan min 4, atau x min 2 sama dengan 0, sehingga x sama dengan 2. Maka dapat disimpulkan bahwa akar-akar dari persamaan suku banyak tersebut atau fx itu adalah 1, min 1, min 4, dan 2. Kita bisa tuliskan dari mulai yang kecil berarti min 4, min 1, 1, 2 ya. Di sini adalah akar-akarnya. Kemudian kalau yang ditanyakan adalah faktor dari fx. Kalau yang ditanyakan faktor dari fx, maka kita tinggal buat x min k-nya, sehingga di sini x min 1 ya, karena pembuat nolnya adalah 1, sehingga x min 1 sama dengan 0, maka x sama dengan 1. Kemudian dikali x plus 1, kemudian di situ x plus 4 x min 2. Jadi kalau ini adalah faktornya, kalau yang disebutkan satu-satu x-nya berapa, itu adalah akar-akarnya. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Yang selanjutnya kalian bisa mengerjakan latihan soal yang sudah saya share di Microsoft Teams. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.